Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisam Purnama Alam. Saya merupakan mahasiswa Magister Agribisnis Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari resum saya per jurnal yang berjudul The Impact of Opening Export Promotion Agencies on Indonesia Non-Oil and Gas Export. Judul jurnal ini terdapat pada jurnal yang bernama Harian 7 yang terbit pada tahun 2021. Ditulis oleh Sohrul Rahmatul Ajija, Arifia Fikratus Zakia, dan Rudi Purwono. Research ini dilatar belakangi oleh adanya ledakan ekonomi dunia yang terjadi pada tahun 51 dan berakhir pada tahun 73. Berakhirnya ini ditandai dengan adanya krisis minyak yang disebabkan oleh embargo oleh negara-negara OPEC, sehingga berdampak pada kebijakan perdagangan Indonesia, karena Indonesia ini pada waktu itu menjadikan migas sebagai ekspor utama, sehingga bergantung pada produksi dan harga minyak dunia. Nah, besarnya dominasi ekspor migas berdampak pada nilai total ekspor Indonesia. Ketika ekspor migas menurun, maka nilai total ekspor Indonesia pun ikut menurun. Selain itu juga, penggunaan dana hasil ekspor ini digunakan untuk membiayai pemenuhan bahan baku impor dan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk pembangunan industri berbasis substitusi impor, sehingga hal ini dinilai membebani negara. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan strategi baru, yaitu strategi promosi ekspor dan pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor. Harapannya dari strategi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam strategi ini, industri mengubah orientasi produksi dari substitusi barang impor menjadi produksi berorientasi ekspor. Peningkatan nilai ekspor non-migas menjadi salah satu alternatif agar pertumbuhan nilai total ekspor tetap positif. Bentuk dari strategi ini yaitu dengan mendirikan Export Promotion Agencies, yaitu perwakilan di luar negeri. Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor. Selain itu juga dibentuklah Indonesian Trade Promotion Center, bertindak sebagai perwakilan Badan Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan, yang berkantor di beberapa negara terakreditasi. Menurut Buletin Ekspor Kemendag tahun 2009, di beberapa negara bertujuan untuk mengintensifkan terobosan pasar, membuka jaringan berhubungan dagang, memfasilitasi dunia usaha dalam kegiatan promosi ekspor dan pemasaran ke luar negeri. Terkait EPA ini ada dua pandangan. Yang pertama, menguntungkan. Banyak negara yang telah diuntungkan dengan membuka kantor promosi ekspor di luar negeri. Yang kedua, EPA dinyatakan berdampak positif terhadap kinerja ekspor dan proses internasionalisasi perusahaan dalam negeri. Lalu nilai ekspor non-migas Indonesia dari tahun 2001 hingga tahun 2008 terus meningkat, sehingga pemerintah Indonesia menambah jumlah EPA Indonesia di 10 negara pada akhir 2008. Namun hal ini pun sempat dipertanyakan. Dari tahun 2012 hingga tahun 2016, nilai ekspor non-migas Indonesia ke negara-negara akreditasi terus mengalami penurunan, sehingga pemerintah menyatakan akan menutup ITPC yang tidak memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia karena menyerap anggaran yang cukup besar. Lalu EPA di beberapa negara tidak berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekspor. Pengaruh EPA ini terhadap ekspor bersifat sementara untuk usaha kelas menengah dan berdampak positif pada usaha kecil dan besar saja. Lalu tujuan dari research ini adalah menganalisis dampak pembukaan TPC terhadap nilai ekspor non-migas Indonesia. Yang kedua, menganalisis dampak pembukaan ITPC terhadap nilai ekspor non-migas Indonesia ke negara berkembang dan negara maju. Metode ini menggunakan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel
periode 2000 hingga 2018, yaitu 18 negara berakreditasi ITPC serta 18 negara tujuan ekspor utama non-ITPC berdasarkan data nilai ekspor ke negara tujuan utama Pusat Statistik tahun 2019. Komoditas ekspor non migas adalah seluruh komoditas ekspor Indonesia dikurangi komoditas migas yang terdiri dari minyak mentah, produk minyak, dan gas. Lalu variabel nilai ekspor non migas, penanaman modal asing langsung, dan PDB per kapita dinyatakan dalam satuan US dollar. Dalam analisis empiris ini yaitu dengan 3 langkah. Yang pertama menggunakan data nilai global yang terdiri dari 18 negara terakreditasi ITPC dan 18 negara tujuan ekspor utama non-ITPC. Yang kedua menggunakan data negara berkembang yang terdiri dari 9 negara berkembang yang terakreditasi ITPC dan 9 negara berkembang yang belum terakreditasi ITPC. Ketiga, menggunakan data dari negara maju yang terdiri dari 9 negara maju terakreditasi ITPC dan 9 negara maju non-ITPC. Hasil dari research ini yaitu penanaman modal asing, PDB per kapita, negara pengimpor, FTA, dan ITPC terpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor non-migas Indonesia. Variabel nilai tukar nominal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ekspor non-migas Indonesia. Variabel jarak geografis berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai ekspor non-migas. Lalu pada negara berkembang, penanaman modal asing, PDB per kapita, nilai tukar nominal FTA, dan ITPC berpengaruh positif signifikan terhadap nilai ekspor non-migas Indonesia. Jarak geografis berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai ekspor non-migas Indonesia. Bagi negara maju, penanaman modal asing dan nilai tukar nominal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap nilai ekspor non-migas Indonesia. PDB per kapita, FTA, dan ITPC berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai ekspor non-migas Indonesia. Jarak geografis berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap nilai ekspor non-migas Indonesia. Lalu FDI ini memiliki pengaruh yang positif terhadap ekspor non-migas Indonesia. Pada model negara berkembang, FDI memiliki koefisien sebesar 0,0148 yang berarti peningkatan 1% nilai FDI untuk negara berkembang ke Indonesia akan meningkatkan nilai ekspor migas sebesar 0,0155% dengan asumsi variabel lain adalah konstan. Koefisien FDI pada model negara maju adalah 0,0057 yang berarti bahwa peningkatan 1% FDI dan negara maju ke Indonesia meningkatkan nilai ekspor non migas sebesar 0,008% variabel lainnya konstan. Lalu PDB memiliki koefisien 0,963 yang berarti bahwa dengan setiap kenaikan 1% PDB per kapita negara tujuan ekspor, nilai ekspor Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,96%, variabel lainnya konstan. Pada model negara berkembang, menghasilkan koefisien PDB per kapita sebesar 1,117, yang berarti peningkatan 1% PDB per kapita meningkatkan nilai ekspor non migas Indonesia sebesar 1,12%. Variabel lainnya konstan. Untuk model negara maju, PDB per kapita memiliki koefisien sebesar 1,811 yang berarti bahwa peningkatan 1% dari PDB per kapita di negara maju berarti ekspor non migas Indonesia meningkat sebesar 1,81%. Variabel lainnya konstan. Lalu nilai tukar nominal, depresiasi nilai tukar nominal meningkatkan nilai ekspor non migas sebesar 0,12%. Pada model negara berkembang menghasilkan koefisien sebesar 0,79 sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi depresiasi nilai tukar sebesar 1%, maka akan meningkatkan nilai ekspor non migas Indonesia ke negara maju sebesar 0,38. Koefisien model negara maju untuk nilai tukar adalah 0,1 yang berarti ketika nilai tukar terdepresiasi, ekspor non migas Indonesia ke negara maju turun 0,4%. Jarak geografis sebesar min 1,341 yang berarti bahwa dengan menambahnya 1% jarak biaya transportasi Indonesia ke negara tujuan, ekspor meningkat sebesar 1%, dan ekspor non migas Indonesia turun sebesar 1,34%. Variabel lainnya konstan. Artinya kenaikan jarak sebesar 1% sebagai
proksi biaya transportasi akan menurunkan ekspor non migas Indonesia ke negara berkembang sebesar 0,88% dan ke negara maju sebesar 0,08%. Variabel lainnya konstan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ITPC berperan signifikan terhadap nilai ekspor non migas Indonesia. Dampak positif ITPC terhadap ekspor non migas yang signifikan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk melanjutkan ITPC, baik untuk negara berkembang maupun negara maju. Mengenai koefisien ITPC, pengaruh kehadiran ITPC di negara berkembang lebih besar daripada ITPC di negara maju. Kesimpulan, riset ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembukaan ITPC terhadap nilai ekspor non migas Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa ITPC berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor non migas Indonesia dalam model negara global, negara berkembang, dan negara maju. Secara spesifik, FDI berdampak positif terhadap ekspor non migas Indonesia. Namun nilai koefisien FDI ini kecil jika dibandingkan dengan variabel lainnya. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk melanjutkan ITPC saat ini. Cukup sekian dari pemaparan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.